Shalom para saudara, jumpa lagi dengan saya dalam acara Remifa, Renungan Mingguan Family. Kali ini edisi Minggu Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam dengan tema The Power of the King. Para saudara yang terkasih, tanggal 15-16 November kemarin berlangsung puncak KTT G20 di mana 20 pemimpin dunia, baik itu raja, presiden, dan perdana menteri hadir. Mereka itu adalah orang nomor satu di negara mereka. Mereka adalah simbol yang menghadirkan negara mereka yang mempunyai kekuasaan, kekuatan, dan kekayaan. Maka kita melihat mereka datang dengan pesawat terbaik, mobil kenegaraan yang mewah, tinggal di hotel yang super mewah, dan dikawal dengan pasukan elit dari negara mereka. Begitulah kita lihat seorang raja dunia dari negara-negara superpower yang hadir. Para saudara yang terkasih, dalam bacaan pertama dari kitab 2 Samuel, Daud diurapi menjadi raja bangsa Israel di Hebron. Sebagaimana firman Tuhan, dia dipercaya untuk mengembalakan umat Allah. Sebagai raja Israel, Daud membawa bangsa Israel pada masa keemasannya. Dia melindungi bangsanya dari para lawan, membawa Israel kepada kesejahteraan, dan pada zamannya dia membangun bait Allah yang agung. Daud tampil sebagai raja dunia yang mempunyai power luar biasa. Dia punya daerah kekuasaan, punya kekuatan pasukan, dan juga kekayaan kerajaan yang berlimpah. Para saudara yang terkasih, dalam bacaan kedua dari surat kepada jemaat di Kolose, Paulus menyatakan bahwa Allah telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang terkasih. Paulus mengungkapkan iman gereja akan Tuhan Yesus Kristus sebagai Raja. Tuhan Yesus Kristus sebagai Raja yang berkuasa atas semesta alam, atas segala sesuatu yang tercipta, entah yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Yesus Kristus sebagai gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, yang lebih utama dari segala yang diciptakan, karena di dalam Dia telah diciptakan segala sesuatu. Gelar Yesus Raja Semesta Alam ini sungguh agung, mulia, dan menggetarkan. Para saudara yang terkasih, dalam bacaan Injil, Yesus Kristus Raja Semesta Alam ditampilkan sebagai Raja yang bermahkota duri dengan singgasana di atas salib. Sesuatu yang sangat kontras dengan Raja dunia pada umumnya, sebagaimana kita dengar tadi. Namun demikian, Yesus Kristus yang bermahkota duri dan bersinggasanakan salib ini hadir dan tampil sebagai seorang yang penuh kuasa. Dia begitu bijaksana dan penuh belas asih sehingga mempertobatkan para penyamun yang juga disalibkan. Siapa yang mampu membolak-balik dan menggugah hati seseorang? Hanya Dia yang mempunyai power dan kekuasaan dari Allah yang Maha Tinggi. Para penyamun yang biasa buat dosa dan kejahatan tunduk dan bertobat kepada Yesus Raja Semesta Alam.
Para saudara yang terkasih, merayakan Kristus, Raja semesta alam, mengajak kita merenungkan tentang the power of the king, kekuasaan seorang raja untuk mempengaruhi dan membawa mereka yang dipimpin kepada kesejahteraan dan kebahagiaan. Kita dihadapkan pada dua model raja, yaitu raja dunia dan raja surga. Raja dunia yang cenderung menggunakan kekuasaannya, melakukan kekerasan dan kemenangan fisik untuk diri sendiri dan kelompoknya. Di pihak lain, raja surga yang dihadirkan oleh Yesus, Raja semesta alam, meskipun full power, tetapi menggunakan kelemah lembutan dan ulas asih untuk merangkul dan menyatukan semua. Di tengah dunia yang penuh dengan kekerasan dan konflik kepentingan, kita diingatkan untuk meladani Kristus, Raja semesta alam. Power dan segala daya upaya yang kita miliki hendaknya digunakan untuk menghadirkan kebijaksanaan dan belas kasih kepada sesama. Hanya dengan menghayati kelemah lembutan dan berbelas kasih, kita dapat menyejukkan dan menyatukan dunia kita yang panas dan terpecah belah ini. Jika Anda terinspirasi dengan renungan saya ini, jangan lupa tekan tombol likes, subscribe, komen, dan share video ini. Tuhan memberkati.